Pernapasan merupakan salah satu tanda vital yang paling utama di dalam tubuh. Seseorang bisa bernapas berkat kerja sistem pernapasan yang baik. Untuk mengetahui cara kerja sistem pernapasan pada manusia, yuk kita bahas dalam video ini. Halo teman-teman, namaku Yanda Salsa. Aku dari kelas tingkat 1B D3 Keperawatan Politeknik Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagaimana proses kerja pada sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sistem respirasi itu? Sistem respirasi atau sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernapasan normal apabila ia bisa bernapas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berangsur-angsur. Sebelum mengetahui kerja sistem pernapasan pada manusia, kita harus terlebih dahulu mengenali organ yang berperan pada sistem ini. Sistem pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pernapasan bagian atas dan bagian bawah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Untuk sistem pernapasan bagian atas, diantaranya yang pertama rongga hidung. Organ ini memiliki selaput lendir dan rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menjebak partikel debu atau kotoran pada udara yang masuk ke hidung. Lalu ada sinus. Sinus adalah rongga berisi udara di dalam tulang kepala. Organ ini membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang akan dihirup. Lalu ada laring. Laring adalah ruangan kecil sebelum trakea yang berisi pita suara. Pada sistem pernapasan bagian bawah terdapat beberapa organ, di antaranya bronkus kiri dan bronkus kanan. Bronkus adalah cabang dari trakea yang berfungsi untuk meneruskan udara ke paru-paru. Bronkus memiliki banyak cabang kecil di bawahnya. Cabang terkecil bernama bronchiolus. Yang selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terdiri dari jutaan alveolus yang menerima udara dari bronchiolus dan bertugas sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Setelah kita mengetahui apa saja organ-organ dalam sistem pernapasan, selanjutnya kita akan beralih ke proses kerja sistem pernapasan. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau dihembuskan ke udara. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut melalui proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya, udara dari trakea masuk ke paru-paru melalui serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru.
Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Nah, itu dia cara proses sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Oh ya, selain berperan dalam pertukaran udara dan gas, sistem pernapasan juga berperan dalam memelihara dan menyeimbangkan kondisi di dalam tubuh agar tetap stabil. Dalam istilah medis, kemampuan menyeimbangkan kondisi ini disebut dengan homeostatis. Dan juga sistem pernapasan pada manusia memang tampak seperti hal yang sederhana. Namun di balik masing-masing itu terdapat kerjasama antar organ yang cukup rumit guna mendapatkan oksigen demi kelangsungan seluruh sistem dalam tubuh. Bila satu hal tidak bekerja dengan baik, fungsi sistem pernapasan secara keseluruhan juga bisa terganggu. Salah satu gangguan pernapasan yang berbahaya adalah asphyxia. Oleh sebab itu, kesehatan sistem pernapasan harus dijaga dengan baik. Misalnya, berhenti merokok atau menghindari asap rokok dan rajin berolahraga. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika teman-teman mengetahui lebih lanjut, jangan lupa pelajari di rumah ya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.